Perkenalkan semua, saya Deborah Aprianita, saya seorang financial planner. Saya adalah seorang financial planner dari Yogyakarta yang sedang berpindah ke Bali. Profil singkat saya adalah orang yang bekerja di bagian keuangan dari mulai perbankan, dari leasing, dari insurance, dan saya juga saat ini sedang membuka kelas-kelas keuangan untuk meliterasi masyarakat Indonesia agar kita bisa memiliki literasi keuangan yang baik untuk masa depan kita. Kenapa saya menjadi seorang financial planner? Karena pengalaman kerja saya di keuangan selama ini banyak menemukan banyak kasus-kasus masyarakat kita yang kecewa sama produk-produk keuangan, lalu mereka juga ada yang memiliki hutang yang akhirnya kalau pinjam utang mobil kayak gitu unitnya sampai ditarik, dan ternyata itu banyak terjadi karena orang-orang tidak memiliki literasi keuangan yang baik. Jadi mereka nggak tahu harus punya maksimal hutang berapa, lalu bagaimana mereka berinvestasi, lalu produk-produk keuangan apa sih yang cocok buat mereka, dan mereka itu masih mengambil produk-produk keuangan sesuai yang ditawarkan tanpa tahu jenis produk itu. Dan ini sangat membuat saya sangat ingin meliterasi karena di saat kita kuliah, saat kita sekolah, kita itu nggak punya ilmu tentang financial planning. Jadi kita tahu setelah kita bekerja, kita baru tahu bagaimana mengelola keuangan kita dengan baik, dan kita harus berinvestasi di mana itu juga taunya saat kita sudah bekerja mungkin sekian tahun baru kita tahu tentang ilmu financial planner. Makanya kenapa saya pengen jadi financial planner, yaitu untuk edukasi literasi masyarakat agar kedepannya kita bisa bebas secara finansial. Saat mengawali karir cukup berat ya, karena kebanyakan dari kita agak susah untuk belajar, mau belajar, keinginan untuk belajar itu tidak cukup besar untuk orang-orang Indonesia. Tetapi saya tetap meliterasi, mengedukasi lewat sosial media. Saya terus membuat update-update tentang literasi keuangan agar orang-orang juga sadar ternyata mereka juga butuh nih literasi keuangan, dan pentingnya apa sih kita belajar tentang keuangan itu ternyata membantu kita agar kita bisa memiliki investasi, tujuan keuangan kita tercapai, kita juga bisa memiliki sesuatu yang pengen kita capai dalam hidup kita dalam hal finansial kayak gitu. Tapi saat ini karena saya terus mengedukasi, akhirnya ya semakin lama orang tersadar bahwa literasi keuangan itu penting, kayak gitu. Saya tertarik dengan bidang finansial atau keuangan karena memang basic saya dari sejak kuliah saya memang suka tentang keuangan ya. Saya mengambil manajemen keuangan kuliah saya di S1, lalu saya bekerja pertama kali juga di multi finance kayak gitu, di leasing. Lalu karir saya kan juga kalau kita terjun di leasing kan biasanya juga bakalan terjun lagi ya ke dunia keuangan, dan itu sampai sekarang saya ada di leasing, di perbankan, di insurance, dan saya mengambil tentang CFP ini ternyata ada benang merahnya kayak gitu. Ternyata ya ini menarik buat saya karena ternyata banyak banget hal-hal yang harus dipelajari, dan saya bisa meliterasi atau mengedukasi dengan pengalaman pekerjaan saya seperti itu. Motivasi saya memulai bisnis ini sendiri karena ya itu tadi saya senang mengedukasi orang. Saya pengen orang-orang ini nggak ada lagi yang kecewa dengan produk-produk keuangan, yang dimana sebenarnya tidak ada produk-produk keuangan ini nih bisa membuat membuat orang kecewa kayak gitu, apalagi rugi ya untuk investasi. Jadi produk-produk keuangan kalau semisal kita tahu jenisnya dan kita tahu manfaat dari produk keuangan sesuai dengan tujuan keuangan, itu akan sangat membantu kita untuk dapat mencapai tujuan-tujuan keuangan kayak gitu. Jadi saya termotivasi juga karena banyak sekali orang-orang yang kecewa, banyak orang yang
akhirnya tidak bisa sampai tua itu hidup secara mandiri. Masih banyak kan generasi sandwich di mana mereka menumpang hidup kepada anak-anaknya. Nah, ini sangat penting, kita harus bisa bebas secara finansial sampai pensiun dan nggak ada lagi orang yang bakalan numpang hidup nih sama anak-anak di kemudian hari, seperti itu. Untuk acuan pribadi, jadi setiap orang itu kenapa sih butuh konsultan keuangan? Banyak orang yang nggak bisa bedain antara keinginan dan kebutuhan. Jadi dari penghasilan mereka, terkadang mereka selalu kenapa sih kok uang aku habis ya kayak gitu. Mereka nggak ngerti cara ngelolanya. Ternyata memang ada rumusnya kayak gitu. Jadi di financial planner ini kita akan belajar gimana sih ngelola keuangan dari pendapatan kita yang 100% kita bagi ke pos-pos keuangan. Nah, itu nggak semua orang bisa, karena sebenarnya mengelola keuangan nggak hanya tentang mengelola uangnya aja ya, tapi psikologis kita juga kayak gitu. Semisal kalau kita nggak bisa ngelola karena lingkungan yang boros, nah itu juga bakalan kita ikut jadi boros. Tapi kalau semisal kita memiliki financial planner atau kita punya konsultan pribadi kayak gitu, itu akan memandu kita untuk mendapatkan tujuan kita, keuangannya tetap tercapai, kita bisa berinvestasi, kita bisa membedakan keinginan dan kebutuhan, dan kita juga bisa menghemat dengan cara membuat budgeting untuk keuangan kita, seperti itu. Sistem manajemen seperti apa yang bisa diterapkan di bisnis saya hingga saya bisa bertahan sampai sekarang. Jadi sebenarnya saya ini kan lebih ke arah personal bisnis ya. Jadi saya di sini lebih menerapkan manajemen waktu. Jadi karena saya banyak berkolaborasi dengan beberapa orang atau kolaborator, jadi saya harus bisa memanage waktu saya untuk bisa bersama, bekerja sama, seperti itu. Jadi selain manajemen waktu, saya juga harus bisa membangun relasi. Jadi saya harus bisa membangun relasi dengan beberapa orang, di mana itu untuk tujuannya jangka panjang. Jadi saya nggak bisa hanya lepas sekali berhubungan terus habis itu nggak, karena bisnis saya ini berkaitan dengan banyak orang. Jadi saya harus bisa memanage beberapa hubungan relasi dengan beberapa kolaborator, seperti itu. Hal apa saja yang membuat gagal dalam berbisnis? Dalam bisnis keuangan kita ini lebih ke arah kepercayaan ya. Kita harus bisa menjaga kepercayaan untuk klien atau nasabah kita, karena sangat sensitif yang berhubungan dengan keuangan ya, apalagi memanage keuangan orang seperti itu. Jadi kita jangan sampai meninggalkan integritas kita hanya untuk tujuan bisnis kita. Jadi kita harus punya value dan juga integritas untuk menjalankan suatu bisnis. Itu penting banget kalau kita ingin bisnis kita untuk jangka panjang, seperti itu. Dan kita harus ada selalu perubahan, karena kan selama tren saat ini berubah ya, kita kalau punya bisnis harus juga mengikuti tren itu. Jangan sampai kita hanya ya udah mandek di sini, itu kita nggak akan bisa maju, karena perubahan banyak, lalu kita persaingan juga ketat, akan banyak lagi orang-orang yang lebih punya ilmu dan juga punya bisnis yang sama, dan mereka juga banyak perubahan. Kalau kita hanya mandek aja ya kita bakalan bisa gagal, mungkin kita akan dilupakan. Jadinya kita harus improvement ya, harus ada improvisasi, atau kita ada perubahan-perubahan itu tadi yang membantu bisnis kita untuk terus berkembang di masa yang akan datang, seperti itu. Tip and tricks bagi generasi milenial dan generasi Z untuk berinvestasi dan memanage keuangan. Jadi kita harus bisa tahu dulu tentang gimana sih ngelola keuangan kita, kayak gitu. Jadi kalau kita punya penghasilan, kita harus bisa mencatat budgeting pengeluaran bulanan kita. Kita harus tahu
pos-pos keuangan yang saya akan sharing dikit ya. Maksudnya saya akan jelasin kalau kita punya penghasilan, kita itu akan ada pos tentang infak atau perpuluhan, dan kita juga akan ada pos untuk maksimal hutang. Lalu di situ kita juga akan ada pos untuk investasi, lalu ada pos untuk proteksi, dan juga untuk biaya hidup kayak gitu. Jadi nggak semua uang kita hanya untuk kebutuhan yang kita pengen aja. Jadi ada pos-pos yang memang kita tujukan untuk kehidupan kita yang akan datang, seperti berinvestasi ya. Penting banget kita berinvestasi sejak dini, apalagi masih muda. Sekarang investasi itu udah mulai dari nominal 10.000, 50.000 kita udah bisa memiliki investasi kayak gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan masa yang lalu, dulu tuh kita mau berinvestasi itu nominalnya harus besar. Jadi kalau sekarang anak-anak muda kita mulai berinvestasi sejak dini, kita akan jauh lebih bisa menghasilkan investasi lebih besar dengan memulai dengan nominal yang kecil, seperti itu. Saran untuk anak muda dalam memilih menghemat uang untuk bisnis yang sedang dijalankan. Untuk berbisnis, kita harus tahu ya, sebelumnya kita harus melakukan yang namanya pencatatan. Di awal banyak orang bisnis itu menggabungkan antara uang pribadi dan juga bisnis. Untuk bisa dapat keuangan yang stabil di kemudian hari, pencatatan itu penting. Jangan sampai kita malas buat membuat pencatatan kayak gitu, karena untuk kedepannya kalau kita bisnis udah besar, kita memulai baru mencatat itu agak susah. Jadi kita dari pencatatan itu bakalan ketahuan di mana sih keuangan yang bocor kita, mana sih hal-hal yang penting untuk bisnis kita kayak gitu. Jadi kita dari pencatatan arus kas, pencatatan rugi laba, kita bisa menghemat budgeting untuk biaya-biaya operasional. Jadi bagus banget di awal kita harus mulai belajar tentang budgeting atau menjalankan laporan keuangan kayak gitu. Bagaimana cara menjaga tingkat pengeluaran dan memastikan agar dapat menabung dan berinvestasi. Jadi kalau kita buat jaga agar pengeluaran kita tuh nggak terlalu besar, kita itu tadi harus melakukan yang namanya pencatatan. Dalam mencatat keuangan itu penting banget. Jadi saya biasanya melakukan yang namanya shock therapy, melakukan pencatatan keuangan selama 3 bulan pertama. Dari situ kita bakalan ketahuan nih pengeluaran apa sih yang terbesar yang sebenarnya penting buat keuangan kita atau bisnis kita. Semisal kalau kita nggak melakukan pencatatan, kita nggak akan tahu budget yang pasti, yang jelas untuk biaya operasional kehidupan kita atau untuk bisnis kita itu berapa. Dengan adanya pencatatan, kita bisa menjaga tingkat pengeluaran di bulan-bulan selanjutnya, seperti itu. Jadi kita melakukan shock therapy itu agar kita tuh tahu, oh ternyata saya borosnya ada di semisal bensin atau pengeluaran untuk makan, seperti itu. Jadi untuk menjaga tingkat pengeluaran itu kita harus melakukan yang namanya pencatatan. Dan setelah melakukan pencatatan, ternyata kita setelah tahu borosnya di mana, ternyata kalau kita ngopi, semisal ngopi, kantor kan sering ngopi, kalau kita pribadi sering ngopi, itu seharusnya kalau kita lihat ternyata gede banget ya pengeluaran kopi kita kayak gitu. Nah itu sebenarnya uang itu bisa dipakai untuk kita berinvestasi. Kita nggak harus menghilangkan keinginan kita untuk ngopi di luar tuh enggak, tapi dikurangin agar kita juga punya budget untuk berinvestasi. Jadi jangan hanya memikirkan kesenangan kita saat ini, tapi kita melupakan untuk kesenangan kita untuk di masa yang akan datang. Untuk anak muda zaman sekarang, baiknya kapan mulai berinvestasi dan jenis investasi apa? Sekarang ini investasi banyak banget ya jenisnya, ada tabungan emas, ada investasi saham, ada reksadana, ada investasi properti dalam bentuk lot. Nah itu sekarang mulai minimal investasi itu nggak terlalu memerlukan modal banyak ya, mulai dari 10.000 aja kita bisa berinvestasi tabungan emas. Dengan nominal 50.000 kita bisa berinvestasi memiliki bisnis dengan berinvestasi di crowdfunding, ada peer-to-peer lending juga. Jadi kalau dibilang kapan, sedini mungkin saat kita sudah memiliki
uang yang kita hasilkan atau kita mungkin juga dapat uang saku nih dari orang tua kalau masih kuliah, ya kita bisa spare untuk berinvestasi kayak gitu. Motivasi untuk anak muda ingin memulai bisnis dalam memanage keuangan atau mulai berinvestasi ya. Jadi kalau untuk anak-anak muda yang pengen mulai bisnis ya kita harus memang perlu persiapan tentunya karena bisnis itu nggak gampang ya. Jadi kalau bisnis itu kita harus punya persiapan, apalagi punya mental. Kalau kita nggak punya mental dalam berbisnis, biasanya kalau baru 1-2 tahun tidak menghasilkan, orang bakalan mundur dari bisnis itu. Jadi kita harus punya mental dulu, habis itu setelah mental terjaga, keuangan kita baru juga harus diperbaiki. Jadi kita harus memanage saat keuangan kita dapat investor atau kita bisa dari modal kita sendiri, itu kita harus bisa mengelola dengan baik agar bisa tetap bertahan untuk jangka panjang. Kalau untuk bisnis sebenarnya nggak hanya uang kita diputarkan di bisnis ya, ternyata kita juga harus punya yang namanya dana darurat untuk bisnis. Dan juga ada dana dari bisnis itu yang kita harus investasikan di produk-produk keuangan, karena dari pengalaman pandemi ini banyak pengusaha atau pembisnis akhirnya juga gulung tikar karena mereka tidak memiliki yang namanya dana darurat dalam bisnisnya. Mereka hanya menggunakan modal yang mereka punya itu karena berpikirnya gini, kalau aku pakai modal aku semua, otomatis kan akan banyak pemasukannya. Tapi ternyata bisnis tidak berjalan sesuai dengan harapannya dan ternyata dia nggak punya yang namanya dana darurat. Karena tidak ada dana darurat, itu yang membuat pembisnis itu biasanya nggak bisa melanjutkan operasional perusahaannya. Lalu mereka juga menempatkan investasi hanya di dalam bisnis-bisnis yang kelihatan. Kalau kayak investasi tabungan emas, reksadana saham, itu adalah bentuk paper ya, paper aset. Jadi harus melakukan diversifikasi seperti itu. Jadi jangan hanya berbisnis dengan modal yang dimiliki, itu langsung dimasukin semua untuk bisnis, tapi kita juga harus split atau diversifikasi di produk-produk keuangan agar juga kedepannya bisa membackup saat kondisi ekonomi kita nggak bagus dalam bisnis. Buat teman-teman semua, jadi kita jangan sampai ketinggalan di era digital ini buat belajar tentang literasi, tentang keuangan ya, gimana cara memanage keuangan, bagaimana kita berinvestasi, karena untuk kehidupan kita yang akan datang, kita akan ada di era digital di mana kita akan bisa mendaftar investasi dan mengelola keuangan itu dengan kemampuan kita sendiri. Nggak akan ada lagi orang yang menawarkan produk keuangan ke kita. Jadi buat anak-anak muda, selagi kita masih muda, kita punya banyak waktu, kita bisa belajar dan kita bisa menggali banyak ilmu. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk bisa memanage keuangan dan juga belajar tentang investasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk para Maxtizen yang sudah setia menonton segmen CEO Goals. Jangan lupa saksikan terus segmen CEO Goals hanya di Mac TV, Magnificently Inspiring.